Wes, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman yang pemirsa, yang penonton setia. Dan dari kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang modul 4, yaitu pengaplikasian permesinan, yaitu dengan studi kasus pembuatan rak sepatu. Dan kami dari Lab Prosman beranggotakan, yaitu saya sendiri, Noviansyah Ramadan, dan ada juga Bagus Wicaksono, ada juga Daniel, dan Iren, Eki, dan Fatimatus Zahra. Oke. Next. Untuk yang selanjutnya yaitu pengertian. Pengaplikasian permesinan merupakan proses pengoperasian mesin yang akan digunakan untuk pembuatan suatu produk yang dimana memerlukan ilmu tentang penggunaan, fungsi, dan keselamatan dari mesin tersebut dan menghasilkan produk jadi. Pengertian yang kedua yaitu bahan baku, yaitu bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya atau bagian dari bentuk barang. Yang selanjutnya yaitu kayu, yaitu salah satu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan memiliki peran yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia dan seisinya. Yang selanjutnya yaitu grinding, yaitu proses permesinan di mana partikel absid di dalam batu gerinda yang diputar dalam kecepatan permukaan yang sangat tinggi atau hampir mirip dengan proses milling. Next. Selanjutnya, untuk mesin dan juga peralatan produksi. Kemampuan menajamkan alat potong dengan mengasah pasir atau batu telah ditemukan oleh manusia primitif sejak beberapa abad yang lalu. Alat pengikis digunakan untuk membuat batu gerinda pertama kali pada zaman besi dan pada perkembangannya dibuat lebih bagus untuk proses penajaman. Di awal tahun 1900-an, penggerindaan mengalami perkembangan yang sangat cepat seiring dengan kemampuan manusia membuat butiran abrasif seperti silikon karbida dan aluminium karbida. Nah, selanjutnya dikembangkan mesin pengasah yang lebih efektif yang disebut mesin gerinda. Mesin ini dapat mengikis permukaan logam dengan cepat dan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya ada OPC, Operation Process Chart. Operation Process Chart merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku. Urutan proses yang akan dialami bahan baku dan pemeriksaan sejak awal proses sampai menjadi produk utuh maupun sebagai komponen dan juga memuat informasi-informasi yang dibutuhkan. Informasi-informasi yang bisa didapatkan dalam Operation Process Chart adalah sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi proses bagi setiap kegiatan. Kedua, waktu penyelesaian masing-masing proses. Ketiga, mesin dan alat yang digunakan. 4, persentase serap atau defect yang dihasilkan dalam proses. Dan kelima, bahan baku dan bahan penunjang yang dibutuhkan. Dan ini dipresentasikan dengan garis panah horizontal. Selanjutnya ada peta OPC. Untuk petanya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada FPC atau peta aliran proses. Peta aliran proses atau flow process chart adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan-urutan mulai dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu proses atau prosedur berlangsung, serta memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk menganalisis seperti waktu yang dibutuhkan, dinyatakan dalam bentuk menit, dan jarak perpindahan yang dinyatakan dalam bentuk meter. Kemudian di sini terdapat
peta FPC-nya dengan jumlah kegiatan operasi yaitu 26, satu kegiatan pemeriksaan 1, kegiatan transportasinya 1, jumlah kegiatan menunggunya 1, dan jumlah kegiatan penyimpanannya 1. Next. Nah, sendiri membuat operasi satu dokumen utama yang dikenal dengan nama master routing sheet, yang merupakan tahap awal yang harus dilakukan sebagai kegiatan produksi, yang dimulai dengan identifikasi, yaitu menentukan urutan-urutan mesin atau peralatan. Nah, berikut adalah contoh dari production routing, yaitu operasi kerja terdapat 15 operasi. Nah, dan untuk peralatan yang dipakai atau mesin yang dipakai adalah gerinda tangan. Dan untuk alat-alat yaitu ada penggaris, gergaji, amplas, palu, dan paku. Next. Yang selanjutnya yaitu part list. Untuk nama objeknya yaitu rak sepatu, jenis materialnya kayu, nomor pertanyaan 4, diberikan oleh kelompok 3, tanggal pemetaannya yaitu 24 Maret 2022. Untuk nama partnya, ini terdapat 3 part. Yang pertama, alat rak sepatu, jumlahnya 2. Untuk spesifikasinya, yaitu kayu, keterangannya dibuat. Yang kedua, ada kaki rak sepatu, jumlahnya ada 4, spesifikasinya kayu, keterangannya dibuat. Dan yang ketiga, ada pegangan rak sepatu, jumlahnya yaitu 2, spesifikasinya kayu dan keterangannya dibuat. Next. Berikut ini adalah cara aman dan terbaik agar pekerjaan berjalan dengan lancar. Yang pertama, pastikan kondisi alat pukul tersebut masih bagus dan layak pakai, baik bagian kepala ataupun pegangannya. Yang kedua, pastikan sisi kepala manakah yang akan digunakan untuk objek tersebut. Alat pukul ini umumnya memiliki 2 kepala dengan fungsi yang karakteristik yang berbeda. Yang ketiga, tentukan dengan jeli titik manakah yang akan dijadikan objek sasaran yang tepat. Tahap ini sangat penting untuk menunjang berjalan membuat. Yang keempat, tentukan jarak dan sudut kemiringan yang sesuai antara objek dengan alat pemukul agar tepat sasaran. Gunakan tenaga atau energi seperlunya, tergantung dari bahan dasar alat dan juga objek. Dan yang kelima, gunakan tangan kanan untuk mengayun alat pukul dan tangan kiri untuk memastikan agar objek tidak goyah dan bergerak. Dan berikut adalah contoh dari gambar produk yang digambar pada kertas ABS. Beginilah contoh dari pembuatan rak sepatu. Dan untuk mengakhiri presentasi hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.